Selamat pagi, ya. Sukacita pada pagi hari ini. Kalau Ibu mendengar kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapak, Ibu, guru semua sehat walafiat, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kesehatan, kekuatan selalu Engkau berikan kepada kami, Tuhan, dan itulah sebabnya kami mau bersyukur kepadamu dan kami mau belajarkan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Masa lalu, wow, kalau cerita masa lalu ini panjang sebenarnya, ya. Setiap orang pasti punya masa lalu, ya. Kalian pasti punya masa lalu, ya. Yang tahu cuma kalian dan Tuhan. Bicara tentang masa lalu, ada masa lalu yang menyenangkan, ada masa lalu yang pahit, ya, yang pahit untuk kita sampaikan. Ya. Ada orang bilang masa lalu itu adalah guru yang bagaimana? Kalau masa lalu itu guru yang mendidik kita, ya pasti kita akan ingat. Tetapi kalau masa lalu itu yang pahit, yang membuat kita ada pemberontakan, kita kubur, kita cemplungkan ke laut biur, kata anak sekolah minggu, ya, supaya kita tidak mau ingat lagi. Nah, kitab Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, Filipi 3 ayat yang ke-13 bunyinya begini, teman-teman. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, kata Rasul Paulus, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Kenapa Rasul Paulus tidak lagi mengingat masa lalunya? Selain dia punya reputasi yang baik, masa lalu Paulus ini juga orang yang kejam, ya, orang penganiaya murid Tuhan, penganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Selain dia memang punya reputasi yang gemilang dari keturunan orang yang cukup terkenal dari suku Benyamin, orang yang pandai, ya, murid Gamaliel. Siapa yang tidak tahu Gamaliel? Ya. Tetapi setelah Rasul Paulus mengenal Kristus, dia mulai sadar, ya, bahwa masa lalunya yang dia anggap itu begitu membawa dirinya itu terkenal, ya, dia tidak mau pakai, tidak mau ingat lagi. Karena ternyata dulu itu dia punya masa lalu yang angkuh, yang sombong, yang menindas orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya, teman-teman, ya. Lalu di sini dikatakan ada kepahitan. Ya. Lupakan masa lalu karena kita siap menyambut masa yang akan datang. Kata Raden Ajeng Kartini dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Kita lupakan masa lalu kita. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang menyakitkan, kita buang jauh-jauh. Ya. Semenjak kita kenal Tuhan Yesus, yang kita bangga-banggakan dahulu tidak ada artinya. Karena kita bisa membanggakan Kristus itulah yang menjadi hidup kita berarti. Menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan teman-teman dan ibu. Bu, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Saya kan tidak melayani, Bu. Ya, ada pertanyaan begitu. Kita bisa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya. Kita bisa melakukan berdoa untuk sekolah kita,
untuk Bapak dan Ibu guru. Kita bisa berdoa untuk teman-teman kita, mungkin ada yang kena COVID. Itu bagian dari pelayanan. Tidak harus kalian menjadi pendeta. Ya. Hidup ini seperti orang bilang itu seperti roda. Ya. Seperti jam dinding. Ya, berputarnya maju. Ada Bu yang berputar mundur. Kalau sepedanya itu kita mundurkan, berjalannya mundur. Wah, kalau berjalan mundur mah Ibu nggak mau. Ya, pasti nanti kita nggak sampai ke tujuan kalau berjalannya mundur. Ya, berjalan harus maju. Ada Bu lomba 17 itu, lomba berjalan mundur. Ya, itu kan anekdot atau untuk iseng-iseng. Tetapi hidup nggak bisa berjalan dengan mundur. Ya, kalian mau berjalan dengan mundur, balik lagi ke SD. Ya, atau duduk di SMA sampai sekarang, balik lagi ke SMP. Bu, saya nggak usah naik kelas deh Bu, saya nggak mau lulus deh Bu, saya mau balik lagi kelas 1 SMA. Ada nggak yang mau begitu? Waduh, mama papa rambutnya bisa keriting itu ya, bahaya kalau gitu. Ya, hidup itu berjalan, dan berjalan itu identik dengan maju. Aku melangkah lagi dengan pasti. Ya, katanya, aku melangkah lagi dengan pasti. Nah, tuh ya. Lalu kita mau nikmati hidup ini dengan sukacita. Sukacita itu tidak harus hehehe ketawa, tidak. Lebih dari hati kita tercermin dalam wajah kita atau mimik kita. Ya. Coba kalian kalau ada teman, kok hari ini mukamu cembetut aja? Terus dia bilang, enggak kok, aku happy-happy aja. Aduh, ya nggak tahu itu. Ya. Lalu kita jangan menghancurkan hidup demi masa lalu. Ya. Kita terpuruk dengan masa lalu. Kita ingat-ingat terus masa lalu itu. Sehingga kita itu ada cerita ini teman-teman ya. Karena dia masa lalu banyak kan, mungkin masa lalunya itu orang dulunya itu orang berada, ya, anak yang dimanja, tidak pernah kerja keras, ya, banyak itu cerita. Ya. Lalu karena COVID ini usahanya bangkrut, ya, usahanya mulai menipis dan dia harus kerja keras untuk membantu ekonomi orang tuanya. Ya. Lalu dia bilang, aduh, aku ditekan. Lalu dia bilang, aduh, aku ditekan nih. Aku harus sekarang memberi uang kepada mama papa. Jangan, ya, jangan begitu. Ya. Kita jangan mempunyai pikiran yang tidak baik, itu menghancurkan diri kita sendiri. Kita bersyukur bisa menolong, bisa membantu mama papa kita dengan apa yang kita bisa kerjakan. Ya. Kita mau terus maju ke depan, menyongsong hari esok yang penuh harapan bersama dengan Kristus. Ya, bukan bersama dengan yang lain, dengan Kristus dulu. Karena dia yang pegang kehidupan ini. Setuju? Selamat pagi kembali, selamat beraktivitas, tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin.